Semangat pagi rekan-rekan semua. Ya, seperti biasa bertemu lagi dengan saya Roni Yanuar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi yang terkait materi lanjutan ya dari materi Raksa Jiwa sesi pertama yang sempat kita bahas pada minggu kemarin. Nah, pada sesi kedua ini rekan-rekan kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu Raksa Jiwa, kemudian juga secara strukturnya ya. Nanti kita akan perjelas lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi rekan-rekan. Nah, bagi rekan-rekan semua yang merasa memang belum paham ya, nanti rekan-rekan boleh mengulang-ulang kembali ya di YouTube ya, diulang kembali supaya nanti lambat laun rekan-rekan bisa memahami sebetulnya konteks raksa jiwa itu seperti apa ya, baik nanti di sesi yang pertama maupun di sesi yang kedua. Nah, rekan-rekan juga bisa menyiapkan nanti catatan begitu ya. Nanti dicatat setiap poin yang memang tidak belum rekan-rekan pahami untuk nanti ditanyakan kepada ketua koordinasi masing-masing atau juga nanti lewat koordinasinya ya di koordinasi masing-masing. Nah, kemudian juga rekan-rekan ya, eh, Raksa Jiwa ini merupakan salah satu metode yang memang juga dilahirkan oleh guru besar kita semua ya, Buya Agus Muslim, untuk memberikan manfaat luar biasa ya kepada klien atau PJL yang memang bermasalah secara kejiwaan ya atau mental atau psikis. Nah, di sini juga mudah-mudahan rekan-rekan semua nanti yang menyaksikan YouTube ya bisa nanti mempergunakannya kepada klien atau PJL juga nanti bisa sebetulnya ya bisa mempergunakan nanti untuk kepentingan atau keperluan ya diri sendiri nantinya rekan-rekan ya terkait dengan mental kemudian juga kepercayaan diri dan lain sebagainya. Oke, untuk tidak berlama-lama rekan-rekan ya karena tentunya nanti rekan-rekan sudah tidak sabar untuk menyimak materi mengenai raksa jiwa lanjutan yang kedua ini ya. Nah, seperti biasa saya akan coba untuk berbagi slide kepada rekan-rekan semua sebentar. Oke, rekan-rekan ya. Sekarang slide-nya sudah muncul ya. Nah, seperti yang yang rekan-rekan lihat ya di belakang saya di sini ada judul ya untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu Raksa Jiwa sesi 2 lanjutan rekan-rekan. Ya, ini merupakan gabungan dari sesi yang pertama yang sudah rekan-rekan simak di YouTube sebelumnya rekan-rekan. Nah, pada sesi kedua ini, ya, seperti biasa nanti kita akan membahas mengenai secara garis besar dulu ya, mengenai pengertian, kemudian juga lanjutan, kesimpulan, dan penutup tentunya ya, seperti biasa nanti akan diberikan satu quote, nanti akan memberikan energi yang luar biasa tentunya ya, yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Oke, di sini rekan-rekan, nah ini manfaat ya, sebentar ya. Nah, ini manfaat, nah sekaligus juga nanti eh, pedoman teknis nanti akan bisa rekan-rekan dapatkan. Nah, ini manfaat dari raksa jiwa itu sendiri, rekan-rekan. Jadi berdasarkan prinsip bahwa perilaku manusia ini 88% ya, dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Jadi sangat besar sekali, hampir 90%. Dan nilai-nilai baru dapat ditanamkan di pikiran bawah sadar melalui proses hipnoraksa jiwa. Nah, nilai-nilai lama rekan-rekan yang mungkin negatif yang ada di pikiran bawah sadar kita ya. Contohnya tidak percaya diri, malu, malas, egois, dan lain sebagainya rekan-rekan. Nah, dengan teknik nanti atau proses hipnoraksa jiwa, nah ditanamkan nanti nilai-nilai baru, di mana kita lebih berani, lebih percaya diri, ya, lebih rajin, ya, dan lain sebagainya rekan-rekan. Nah, ini beberapa manfaat yang bisa diambil. Di antaranya untuk merubah mental, contoh self-confidence, ya, kepercayaan diri, kemudian juga self-esteem, kebiasaan baru, ya, kemudian juga keyakinan diri. Kemudian juga di sini ada traumatik dan fobia, ya. Kemudian juga ada yang kecanduan obat-obatan, kemudian juga yang kecanduan rokok yang secara berlebihan, kemudian juga untuk program penurunan berat badan. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, ini salah satu berbagai, maksud saya ya, berbagai manfaat dari sekian banyak manfaat rekan-rekan yang bisa diambil ya dalam metode raksa jiwa ini. Kemudian juga untuk gangguan yang kaitannya dengan psikosomatik ya. Jadi psiko ini psikologi, somatik itu tubuh. Jadi setiap gangguan yang ada di dalam tubuh kita atau jasad kita yang diakibatkan oleh psiko atau pikiran atau mental ya. Nah, di antaranya di sini ada alergi ya, alergi yang diakibatkan oleh pola pikir yang terganggu. Kemudian juga ada
blood pressure, tekanan darah ya, bisa tinggi bahkan rendah karena memang akibat tadi ya dari pikiran yang terganggu. Atau juga karena asma ya, asma, kemudian juga kanker dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh pola pikir yang terganggu. Nah, ini masih banyak lagi sebetulnya rekan-rekan manfaat dari raksa jiwa itu sendiri, cuman tidak bisa kami paparkan satu persatu di sini ya. Oke, nah ini struktur raksa jiwa, kita sedikit ulang lagi ya dari materi sesi pertama. Nah, jadi struktur raksa jiwa yang seperti kemarin sempat kita bahas rekan-rekan ya, mulai dari praraksa jiwa ya, kemudian juga intervensi atau induksi, kemudian juga di sini ada pendalaman, ada sugesti, kemudian ada terminasi dan pasca raksa jiwa. Nah, seperti yang dibahas juga ya pada pertemuan pertama, jadi praraksa jiwa ini adalah suatu proses dialog di awal ya, atau proses penyamaan frekuensi dengan klien atau PJL. Di mana proses penyamaan frekuensi ini rekan-rekan ya, dialog antara kita dengan klien atau dengan PJL ini memerlukan proses activating, jadi aktivasi pikiran bawah sadar. Sorry, pikiran sadar maksud saya. Ya, jadi ketika ada komunikasi dengan klien pada saat proses diagnosa di sini ada kesadaran antara kita dengan klien ya untuk membahas masalahnya. Apakah masalahnya terkait trauma, kesedihan, rekan-rekan, kemudian juga tidak percaya diri dan lain sebagainya. Jadi ada proses diskusi terlebih dahulu ya untuk mengetahui gangguan yang ada pada klien. Ini prakrasa jiwa. Kemudian intervensi di sini merupakan intervensi atau dalam bahasa lain disebutnya induksi. Nah, ini merupakan proses ya, proses kita nih sebagai seorang terapis hipnoraksa jiwa untuk ya, kalau dalam bahasa sederhananya menidurkan rekan-rekan ya, atau membuat relaksasi klien maupun PJL. Ini intervensi. Nah, ini sudah masuk ke dalam kondisi bawah sadar. Kalau tadi activating pikiran sadar, kita intervensi, kita induksi supaya masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, setelah diintervensi, rekan-rekan, contohnya di tidur seperti itu ya, atau direlaksasi, baru kita lakukan pendalaman. Tapi akan kita bahas lebih lanjut. Ya, kemudian juga di sini ada penanaman sugesti, ya, pemberian apa namanya nilai-nilai baru atau kalimat-kalimat positif yang akan menggantikan kalimat-kalimat negatif yang sudah uh, lama ya ada di dalam pikiran kita, rekan-rekan. Kemudian juga terminasi ya, atau dibangunkan atau di awakening, jadi dibangunkan dari proses hipnosis. Kemudian juga ada pasca rasa jiwa. Nah, ini sudah masuk dalam kategori cleansing ya, pembersihan energi negatif. Jadi pasca rasa jiwa ini rekan-rekan, klien dibangunkan, kemudian klien masih dalam kondisi yang sebetulnya belum 100% masuk dalam kondisi pikiran bawah, pikiran sadar. Nah, dalam kondisi pasca rasa jiwa ini, kita sebagai seorang terapis ya, nah ini diharuskan untuk tidak berbicara yang kategorinya negatif ya. Oke, next dulu. Nah, juga sempat dibahas pada minggu kemarin rekan-rekan ya, pikiran kita ini dibagi dua ya. Menurut konsepsi penolak jiwa ini dibagi dua. Yang pertama pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, jadi pikiran sadar ini pengaruhnya terhadap manusia itu hanya 12% dan pikiran bawah sadar pengaruhnya ini hampir 88%. Jadi, pikiran sadar bahasanya adalah logika atau rasional dan pikiran bawah sadar adalah imajinasi. Ya, jadi bisa dibayangkan rekan-rekan antara imajinasi dengan logika ya. Kenapa sekarang imajinasi jauh lebih mendominasi? Ya, karena memang pengaruh imajinasi ini begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi seperti yang sering Buya katakan kepada kita, apa yang sering kita ulang-ulang di dalam pikiran kita akan membuat siapa diri kita, begitu rekan-rekan. Jadi hati-hati dengan apa yang sering kita bayangkan, karena akan membentuk siapa diri kita. Ya. Nah, di sini rekan-rekan di tengah-tengah, ya, di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada garis. Ini dinamakan area kritis atau critical area. Ya. Sekali lagi rekan-rekan, permasalahan psikis, permasalahan mental, semua ada di pikiran bawah sadar. Biasanya karena pengalaman-pengalaman yang sudah menumpuk dari masa lalu, ya. Kalau positif no problem. Nah, kalau misalnya negatif ini menumpuk terus-menerus sehingga mengakibatkan hasil dari ya pengalaman masa lalu yang negatif bisa membuat karakter kita seperti itu, rekan-rekan. Ya, karena bisa membuat karakter kita menjadi negatif, sikap kita menjadi negatif. Contoh sikap misalnya pemalu.
Nah, untuk bisa merubah sikap tersebut, rekan-rekan, nah diperlukanlah salah satu teknik di kita yang namanya hipnoraksa jiwa yang bisa membongkar area kritis ini. Sehingga nanti sugesti ya atau saran itu akan lebih mudah masuk atau diterima. Oke, nah ini merupakan pengulangan ya dari minggu kemarin. Next. Nah, rekan-rekan ya, seperti halnya minggu kemarin yang sudah sempat kita bahas juga bahwa setiap ya eh, keyakinan kita ya, belief system, kemudian juga siapa kita, rekan-rekan. Jadi siapa kita itu apa yang kita yakini. Ya, jadi kalau misalnya sekarang diri kita sendiri melukiskan diri kita itu seperti apa gitu ya. Kalau saya membayangkan saya ini seperti apa, menjadi citra diri ya. Self image itu lebih kepada citra diri. Nah, citra diri ya terkait diri kita rekan-rekan itu dibentuk ya oleh pengalaman yang sempat kita lewati di masa lalu, kemudian juga proses intervensi dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton rekan-rekan sehingga ya menjadikan siapa kita. Nah, kemudian juga bisa menggunakan sugesti raksa jiwa, teman-teman. Ya, jadi fungsi sugesti raksa jiwa ini adalah menggantikan tadi ya eh, hal-hal negatif yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar. Ya. Nah, setiap pengalaman, proses intervensi, kemudian sugesti raksa jiwa ini rekan-rekan pasti melalui panca indera dulu. Nah, ini sebagai saluran. Panca indera itu diantaranya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, rekan-rekan. Kemudian juga tangan untuk menyentuh, kemudian juga nanti lidah untuk merasakan, ya dan hidung untuk membaui. Ya. Nah, ini panca indera, rekan-rekan. Jadi setiap pengalaman apapun ya yang ada di sekitar kita, rekan-rekan masuk dulu melalui panca indera, kemudian juga masuk ke pikiran sadar. Nah, setelah itu ya masuk ke pikiran bawah sadar. Oke, ya. Jadi rekan-rekan nanti ada beberapa teknik ya yang sudah saya jelaskan kemarin, ada beberapa teknik yang terkait dengan bagaimana kita mengintervensi pikiran bawah sadar kita melalui apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Oke. Selanjutnya, nah, oke, saya ulang dulu sedikit. Nah, kalau kemarin kita sempat membahas mengenai, ya di sini saya balik lagi mengenai praraksa jiwa, kemudian juga intervensi atau induksi. Ada beberapa video yang dicontohkan oleh kami kemarin, bagaimana kita melakukan tes sugestibilitas, kemudian juga bagaimana kita melakukan proses intervensi atau induksi. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita akan bahas bagaimana untuk melakukan pendalamannya, ya. Contoh saya. Nah ini. Jadi pendalaman ini, nah setelah dilakukan intervensi atau induksi, nah seringkali langsung diikuti oleh suatu panduan imajinasi untuk membimbing klien atau penjual memasuki kedalaman. Maksudnya di sini adalah kedalaman dari relaksasi, ya, supaya klien atau PJ ini betul-betul bisa merasakan merasakan jauh lebih nyaman ataupun jauh lebih rileks rekan-rekan. Nah, proses ini dinamakan deepening. Jadi konsep dasar deepening ini adalah membimbing klien atau PJR untuk berimajinasi melalui melakukan ya sesuatu kegiatan atau berada di suatu tempat yang mudah dirasakan oleh klien. Nah, rasa mengalami secara dalam ini akan membimbing klien memasuki trance level lebih dalam. Jadi memasuki kondisi relaksasi yang jauh lebih dalam. Nah, contohnya di sini rekan-rekan ya. Kalau praraksa jiwa jelas di video kemarin kita contohkan. Nah, contohnya induksi atau intervensi. Kita melakukan teknik, misalnya dengan teknik cepat, tidur. Nah, misalnya gitu ya, sering kita dengar bahasa-bahasa seperti itu, tidur. Nah, setelah kita gunakan bahasa tidur seperti itu, lalu kita lakukan pendalaman. Contohnya di sini ada beberapa standar pendalaman. Di paling bawah ada hitungan. Contohnya seperti ini, tidur. Nah, sekarang hitung dalam hati Anda mulai dari 10 sampai dengan 1. Nah, setiap hitungan nanti akan memandu Anda jauh lebih dalam, jauh lebih nyaman. Di deepening itu seperti itu, rekan-rekan. Nanti biarkan PJA atau klien menghitung sendiri dalam hati. Misalnya 9, 8, 7, 6, dan selanjutnya sampai dia betul-betul menjadi jauh lebih dalam dan jauh lebih rileks, teman-teman. Atau menggunakan teknik tangga misalnya. Ya, silakan Anda bayangkan di depan Anda ada tangga menurun ke bawah ya, 10 anak tangga. Anda pijak ya tangganya satu persatu ya, contoh tangga yang ke-10, ke-9. Nah, makin Anda turun, Anda makin rileks dan makin dalam. Misalnya seperti itu. Ya, untuk pendalaman. Ya.
Kemudian juga contohnya tempat kenyamanan. Nah, setelah kita tidur misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian silakan Anda bayangkan, sekarang Anda berada di tempat yang sangat nyaman misalnya. Boleh dimanapun tempat tersebut, yang jelas tempat tersebut merupakan tempat yang nyaman bagi Anda, misalnya gitu ya. Oke, silakan bayangkan. Semakin Anda membayangkan, Anda merasa jauh lebih nyaman dan jauh lebih tenang. Nah, itu juga bagian dari pendalaman. Jadi intinya teman-teman, pendalaman ini adalah membawa klien ya atau PJL ya yang lebih atau lebih nyaman. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada sugesti ya. Jadi suggestion atau sugesti adalah suatu kalimat-kalimat saran yang disampaikan oleh hipnotis kepada bawah sadar objek. Jadi dalam hipnoterapi raksa jiwa, pemberian sugesti merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan inti dari tujuan hipnoterapi raksa jiwa. Dan seorang hipnotis kita ya harus dibekali pengetahuan mengenai kejiwaan dan psikosomatis untuk dapat memberikan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar tadi secara benar rekan-rekan. Ya. Jadi PHS atau pemberian sugesti yang salah dalam proses hipnoterapi akan berakibat fatal dan dapat menimbulkan traumatik baru. Jadi rekan-rekan, inti dari sugesti ini ya, kita memberikan saran atau masukan kepada PJ atau klien dalam kondisi rileks ya atau dalam kondisi yang terhipnotis. Nah, kalau misalnya kita memberikan sulit ya karena memang dia fokusnya tidak fokus. Satu karena dia tidak fokus, kemudian yang keduanya misalnya karena ada mental block. Ya, jadi ada halangan misalnya karena memang tidak nyaman berbicara dengan kita atau dia merasa lebih dominasinya jauh lebih tinggi daripada kita, misalnya seperti itu rekan-rekan. Nah, ketika dihipnosis atau dimasukkan ke alam relaksasi yang jauh lebih dalam, yang pertama akan membuat si klien atau PJL fokus, ya. Kemudian juga dia akan lebih mudah untuk menerima informasi karena di situ semakin rileks seseorang, semakin dia akan self-center gitu ya. Jadi tidak melihat dominasi kita dan lain sebagainya gitu rekan-rekan. Ya, jadi lebih fokus. Jadi ketika kita memberikan sugesti ya, pada saat di hipnosis itu akan jauh lebih mudah karena tadi ada nilai fokus. Begitu rekan-rekan. Ya, jadi betapa pentingnya kita dalam merangkai sugesti ya ketika kita melakukan proses hipnosis. Begitu rekan-rekan. Jadi sugesti di sini adalah sugesti atau kalimat-kalimat positif ya yang akan mengganti ya pikiran-pikiran negatif klien ya dengan kalimat-kalimat atau bayangan-bayangan positif rekan-rekan sehingga nanti harapannya si klien atau PJL ini akan jauh lebih positif dalam kehidupannya. Oke, next. Ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa yang namanya sugesti ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sugesti terapeutik dan yang kedua adalah non terapeutik. Kalau sugesti terapeutik adalah sugesti yang memiliki nilai terapi. Ya, jadi kalimat-kalimat yang kita berikan kepada klien atau PJL merupakan kalimat-kalimat yang sifatnya terapeutik. Contohnya, ya, mulai saat ini Anda, misalnya mulai saat ini dan seterusnya, Anda akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda akan menjadi pribadi yang lebih berani dalam menghadapi situasi apapun, sehingga akan membawa Anda menuju apa yang Anda harapkan. Misalnya seperti itu. Tapi kalau sugesti non terapeutik ini biasanya sugesti yang dilakukan ya pada saat kami misalnya melakukan teknik hipnosis panggung atau stage hipnosis. Contohnya misalnya seperti ini ya. Sekarang silakan bayangkan di depan Anda ada papan tulis misalnya ya, papan tulis kemudian Anda tulis nama Anda, kemudian Anda hapus nama Anda dan secara otomatis misalkan ya, ketika Anda menghapus nama Anda di dalam pikiran Anda akan menghilang. Ketika Anda ingat-ingat, semakin Anda ingat-ingat nama Anda semakin hilang di dalam pikiran Anda. Nah, itu kan sugesti-sugesti yang sifatnya permainan, jadi tidak ada nilai terapinya. Ya, jadi sugesti ini sekali lagi ada dua, sugesti yang memiliki nilai terapi dan sugesti yang tidak memiliki nilai terapi. Jadi tergantung dari kebutuhan. Apakah hipnosisnya ini mau kita gunakan untuk terapi yang disebut dengan hipnoterapi, ya hipnoterapi raksa jiwa, ataukah hipnosisnya ini mau kita gunakan untuk teknik hipnosis hiburan atau yang sering disebut sebagai stage hipnosis raksa jiwa.
Nah, setelah dirasa nanti rekan-rekan ya, sugesti sudah masuk, nah baru nanti kita lakukan terminasi yang dinamakan dengan proses anchor. Jadi proses anchor ini rekan-rekan ya adalah suatu proses mengunci. Ya istilah sederhananya dikunci. Jadi setiap sugesti nanti yang sudah kita berikan kepada klien atau PJL kita kunci dengan anchor sehingga nanti sugesti yang kita berikan ini bisa bersifat permanen ya, bersifat permanen begitu. Jadi tidak mudah untuk hilang kembali gitu sugesti yang kita berikan. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di layar. Jadi anchor ini bagian dari sugesti adalah suatu sugesti yang menerapkan simbol-simbol tertentu. Ini simbolisasi rekan-rekan. Nah, FAK ini visualisasi auditorik kinestetik, jadi simbol tertentu yang dilihat, didengar, atau misalnya disentuh, ya, atau digerakkan, yang dapat menimbulkan suatu efek atau reaksi tertentu. Jadi, anchor dapat terbentuk atau dibentuk. Contoh rekan-rekan, anchor dalam keseharian kita. Misalnya kita naik motor, di depan kita langsung lampu merah, nah kita berhenti. Itu juga anchor. Itu anchor yang dilihat secara visualisasi. Yaitu anchor yang yang terbentuk ya. Maksudnya terbentuk ini karena kita sering lihat lampu merah berhenti, orang lain lihat lampu merah berhenti, dan kita pun mengikuti. Dan memang ada aturan atau rule-nya. Jadi ketika kita melihat lampu merah, otomatis kita berhenti. Misalnya seperti itu adalah anchor juga. Atau misalnya rekan-rekan, ya, pada suatu waktu di masa lalu misalnya kita ya pernah mengalami suatu peristiwa tertentu. Nah, di dalam peristiwa tersebut ya, misalnya kita bersama dengan orang lain dan wangi parfumnya itu merek A misalnya, ya, atau merek feromon misalnya seperti itu rekan-rekan. Nah, ketika pada masa kini rekan-rekan mencium lagi parfum feromon, kita langsung ingat ke masa di mana kita bertemu dengan orang tersebut. Nah, itu juga anchor rekan-rekan, ya. Jadi tanpa kita sadari. Jadi ada beberapa peristiwa kejadian yang terkait dengan apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita dengar. Nah, itu akan membentuk anchor. Ya, jadi anchor ini bisa disebut sebagai kunci atau pemicu. Ya, sekali lagi kunci, pemicu atau tombol yang bisa mengingatkan kita kembali pada hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, anchor ini bisa negatif, bisa positif, rekan-rekan. Ya, contoh misalnya, kita dulu misalnya naik motor dan kita jatuh ke jurang misalnya ya, kita masih selamat. Nah, ketika misalnya kita naik motor lagi, kita takut. Ketika kita lihat motor, kita takut. Nah, itu kan anchor negatif. Karena khawatir ketika kita naik motor, ya, kita akan jatuh lagi. Padahal kan belum tentu. Nah, itu anchor negatif. Nah, anchor negatif seperti itu bisa kita hapus dengan proses hipnosis raksa jiwa. Oke, nah itu kalau anchor-anchor yang sengaja terbentuk atau tidak dibentuk rekan-rekan suatu kejadian yang memang tidak disengaja. Nah, anchor pun bisa disengaja rekan-rekan atau dibentuk. Ya, contoh begini, ya. Contoh kita menggunakan parfum feromon. Setiap hari, contoh kecil yang bisa rekan-rekan nanti lakukan. Setiap hari misalnya sebelum berangkat ke klien, kita semprotkan dulu feromon, seret, ya sambil kita apa namanya melakukan mengucapkan kalimat positif, seret misalnya, Bismillah, saya semangat pada hari ini. Semprotkan feromon. Nah, itu ulang-ulang terus, rekan. Ya, sampai 1 minggu, 2 minggu, ulang-ulang terus, semprotkan lagi. Bismillah, hari ini saya bisa bahagia, misalnya. Semprotkan. Bismillah, hari ini saya lebih berani. Nah, rekan-rekan nanti secara otomatis ketika rekan-rekan tidak percaya diri, tidak berani, semprotin saja feromon. Secara otomatis rekan-rekan akan membuat rekan-rekan kok kenapa jauh lebih berani. Ya, itu anchor yang dibentuk. Oke ya, jadi anchor itu seperti itu rekan-rekan ya. Segala sesuatu yang bisa mengingatkan kembali kita kepada peristiwa masa lalu. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, contoh di sini rekan-rekan, mulai saat ini jika Anda memasuki ruangan saya, maka Anda merasa sangat rileks dan dalam 10 detik akan merasa mengantuk. Nah, ini kalau misalnya anchor yang lain nih, ya. Kalau misalnya kita kepada klien, pada saat Anda melihat saya, secara otomatis Anda akan lebih tenang. Misalnya seperti itu, ya. Itu juga bisa seperti itu, rekan-rekan. Jadi anchor ini ada suatu kalimat atau bahasa yang dikaitkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita cium, apa yang kita dengar misalnya, sehingga nanti klien akan mengingatnya, begitu.
Oke, nah setelah tadi kita belajar anchor, rekan-rekan ya, atau menanamkan suatu kondisi lewat kata, ya, yang dikaitkan dengan tadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita terminasi. Jadi kalau terminasi ini dibangunkan. Kalau tadi deepening, contoh dengan hitungan deepening ya, misalnya. Silakan Anda hitung dari 10 sampai dengan 1. Setiap hitungan nanti akan memandu Anda jauh lebih dalam dan jauh lebih nyaman. Nah, itu kan klien makin dalam, makin nyaman, makin dalam. Nah, kalau terminasi karena tujuannya adalah membangunkan, kita bisa dibalik. Contoh seperti ini. Silakan Anda hitung dari 1 sampai dengan 10. Ya, setiap hitungan akan membuat Anda jauh lebih segar, jauh lebih termotivasi, dan kembali dalam keadaan normal, tapi lebih misalnya ya. Jadi terminasi ini adalah kebalikan dari pendalaman atau deepening. Pendalaman untuk menidurkan atau merelaksasi jauh lebih dalam. Nah, kalau terminasi mengangkat kembali klien dari kondisi hipnosis menuju kepada kondisi yang semula. Begitu rekan. Ya, boleh dengan hitungan, boleh dengan tangga. Kalau naik tangga, boleh nanti rekan-rekan silakan Anda bayangkan di depan Anda ada tangga, 10 anak tangga, naiki step tangga yang pertama, tangga yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Setiap kali Anda menaiki tangga, Anda semakin segar, ya, semakin termotivasi dan akan kembali pada kondisi normal, pada anak tangga yang ke-10, misalnya seperti itu. Ya, atau juga misalnya naik lift sama prinsipnya. Tempat kenyamanan juga sama prinsipnya, rekan-rekan ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini pasca raksa jiwa. Jadi kalau pasca raksa jiwa ini adalah suatu kondisi di mana klien setelah dilakukan terminasi pembangunan dari kondisi hipno raksa jiwa. Jadi kalau klien sudah dibangunkan, ya sudah betul betul kembali membuka mata, misalkan seperti itu. Nah, ini dinamakan kondisi pasca raksa jiwa. Beberapa saat setelah klien dibangunkan, area bawah sadar klien masih terbuka. Oleh karenanya, sebagai seorang terapis raksa jiwa diharuskan memberikan kalimat positif atau motivasi. Ya, jadi ketika klien dibangunkan, jangan dulu kita misalnya mengucapkan kalimat-kalimat negatif karena masih sangat sugestif. Ya, jadi ketika klien dibangunkan, kita menjaga agar bisa menggunakan kalimat-kalimat positif atau motivasi kepada klien atau PJL karena masih sangat sugestif. Nah, ini hal ini wajib dilakukan agar efek sugesti yang sudah diberikan bisa selaras dengan tujuan dan tidak terkontaminasi oleh kalimat negatif. Oke, next. Oke. Nah, rekan-rekan semua ya. Jadi bisa saya ulangi sedikit di sini. Jadi ini merupakan sebuah struktur ya yang bisa kita nanti lakukan ketika kita melakukan proses hipnoraksa jiwa. Mulai dari praraksa jiwa, induksi atau intervensi, ditidurkan, pendalaman, didalamkan, dibuat jauh lebih rileks, sugesti diberikan tadi, sugesti atau kalimat-kalimat positif sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, kemudian juga diberikan anchor supaya nanti sugestinya bisa bertahan lama, kemudian juga diterminasi atau dibangunkan kembali, kemudian juga ada proses pasca rasa jiwa, di mana kita harus menjaga kalimat agar tidak langsung negatif ketika klien bangun. Begitu rekan-rekan ya. Oke, jadi bagi rekan-rekan semua, misalkan ada yang memang kurang memahami, nanti rekan-rekan bisa ulang-ulang kembali ya. Ulang-ulang kembali nanti tayangan YouTube ini, atau rekan-rekan nanti bisa bertanya kepada koordinatnya masing-masing ya, untuk memperdalam keilmuan nanti dari dari raksa jiwa ini. Ya, karena sekali lagi Buya mengharapkan kepada kita semua juga untuk bisa menggunakan keilmuan raksa jiwa ini karena terkait dengan pemberian perbaikan pada psikologis atau mental PCA dan klien. Nah, ini contoh penerapan yang bisa kita lakukan, rekan-rekan ya. Oke, contoh penerapan yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah terapi sugesti raksa jiwa. Jadi terapi sugesti raksa jiwa ini terkait ini masih dalam ini ya, masih dalam. Jadi ketika klien kita intervensi, kemudian juga kita lakukan deepening, nah kemudian juga kita lakukan sugesti. Nah, ini namanya terapi sugesti raksa jiwa. Jadi konsep ya, bahwa sadar dapat menerima sugesti yang akan menjadi nilai baru sepanjang nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai dasar. Jadi penggunaan untuk permasalahan yang sederhana dan jelas akarnya. Teknik
Ya. Jadi untuk memberikan apa namanya sugesti ini rekan-rekan ini harus disusun sedemikian rupa skripnya ya supaya nanti benar-benar bisa efektif mengena kepada PJA atau klien kita. Satu, ketika kita akan memberikan sugesti kepada klien, satu perhatikan menggunakan kata-kata positif ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya Anda akan menjadi pribadi yang berani. Ini kan menjadi pribadi yang berani ini kata positif. Kemudian bentuk waktu sekarang. Mulai saat ini, nah ini ada waktu sekarang dan seterusnya atau progresif ya. Progresif ini seterusnya. Kemudian jelas dan detail. Anda akan menjadi pribadi yang berani ya. Contohnya ketika misalkan Anda berhadapan dengan klien atau PJL, Anda akan lebih handal dalam berkomunikasi dan Anda akan lebih handal dalam melakukan closing. Nah, ini detail. Kemudian ungkapan yang bersifat umum atau metafora. Artinya di sini rekan-rekan bisa dipahami, ya. Kemudian kalimatnya sederhana dan mengandung emosional. Jadi emosional itu begini. Bayangkan dan rasakan Anda sekarang sudah bisa melakukan closing. Dengan melakukan closing tersebut, Anda akan meningkatkan taraf hidup Anda sehingga istri Anda akan bahagia, anak Anda akan bahagia. Itu kan ada nilai emosional. Kemudian pribadi, nah pribadi ini tergantung dari permasalahannya masing-masing dan tujuh ada pengulangan. Pengulangan itu seperti ini. Mulai saat ini dan seterusnya Anda akan menjadi pribadi yang lebih berani. Mulai saat ini dan seterusnya Anda akan menjadi pribadi yang lebih berani. Jadi itu ada pengulangan-pengulangan. Maksudnya supaya lebih mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Ya, jadi catatan sekali lagi rekan-rekan supaya paham. Jadi terapi sugesti raksa jiwa ini diberikan pada saat klien atau PJA sudah berada dalam kondisi hipnosis, sudah pendalaman. Nah, pada struktur sugesti ya, nah, di sini pada struktur sugesti, nah di situ dilakukanlah proses terapi sugesti raksa jiwa. Nah, begitu juga dengan terapi ini rekan-rekan. Bentar. Oke. Nah, di sini pembayangan objek. Ya. Jadi pembayangan objek itu begini rekan-rekan, ya. Intinya sama pada saat proses setelah pendalaman ya. Seringkali suatu kondisi fisik, mental, emosional dapat ditransformasikan ke dalam bentuk objek. Untuk kasus-kasus di mana permasalahan klien dapat ditransformasikan ke bentuk objek. Nah, tekniknya klien dipandu untuk mentransformasikan atau mengganti ya, transformasikan itu mengganti permasalahannya ke bentuk objek. Nah, dilakukan proses manipulasi terhadap objek tersebut. Contohnya misalkan ya, kita ketemu dengan klien yang merasa bahwa dia itu sakit hati, misalkan rekan-rekan. Kita tanya, bagaimana perasaan Anda? Ya, perasaan saya pada saat ini, Pak, hati saya seperti halnya misalkan, seperti halnya diiris-iris oleh silet, misalnya seperti itu. Ya, jadi diiris-iris oleh silet itu kan menjadi gambaran yang diberikan oleh klien atau PJL, ya, bahwa hatinya itu seolah-olah diiris oleh objek yang dinamakan silet. Ya. Nah, bisa kita manipulasi. Ya, kita coba tidurkan, kemudian begini. Silet yang sekarang Anda pegang di tangan kanan Anda, sekarang akan saya buat tumpul, misalkan. Ya, sehingga rasa sakit yang ada di hati Anda ketika Anda coba dekatkan dengan hati Anda, misalnya Anda iris-iris, rasa sakitnya berkurang. Nah, misalnya seperti itu. Kita rubah ya, kita rubah objek yang sudah dia gambarkan, yang tadinya tajam menjadi tumpul, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada klien lagi rekan-rekan, dia itu beban merasakan ada beban hidup yang begitu berat, ya karena traumatik. Kita tanya, bagaimana perasaan traumatik Anda? Nah, dia menjawab, perasaan traumatik yang ada di dalam dada saya, Pak, itu seperti hanya saya ini dibebani atau ditumpuki oleh batu yang sangat besar. Misalnya seperti itu. Nah, bisa kita manipulasi. Ketika kita tidurkan, kita lakukan pendalaman, Pak, batu yang sekarang ini sedang menumpuki ya dada Bapak, sekarang saya akan pecahkan dan saya akan ambil satu persatu sehingga beban yang ada di dada Anda, ya, perasaan sesak yang ada di dada Anda sekarang lambat laun mulai berkurang. Ya, karena beban batu permasalahan dalam hidup Anda sudah kita singkirkan, misalkan seperti itu, ya. Secara sederhana seperti itu rekan-rekan. Ya, dan masih banyak lagi sebetulnya ya teknik-teknik di mana teknik pembayangan objek ini ya, di mana klien ada yang menggambarkan gangguan psikis atau mentalnya itu dalam bentuk objek atau benda. Gitu rekan-rekan. Atau
ya sebetulnya bisa juga setiap permasalahan klien kita metaforakan, kita analogikan menjadi sebuah benda gitu ya. Nah, nanti sedikit demi sedikit rekan-rekan ya supaya nanti tidak terlalu menumpuk ya. Oke, next. Nah, di sini chair terapi. Nah, jadi kalau chair terapi ini rekan-rekan ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ada seseorang ini yang memang sedih, ya, marah misalnya ya, atau frustasi karena memang tidak bisa bertemu dengan orang atau tidak bisa mengkomunikasikan perasaannya terhadap orang. Yang pertama karena mungkin orangnya jauh atau sudah meninggal dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini penggunaan tidak adanya kesempatan untuk mengkomunikasikan perasaan kepada orang lain berpotensi menyebabkan rasa frustasi, marah tanpa sebab atau sedih. Nah, teknik bimbing klien seolah-olah berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain yang diinginkannya, yang duduk di kursi lain sampai dengan masalahnya selesai. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ada seseorang yang merasa dendam terhadap misalnya temannya, ya. Dia ini ingin mengkomunikasikan perasaan itu, cuman masalahnya temannya ini sudah pergi jauh misalnya, tapi ini kebayang terus. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan, kita tidurkan, kita lakukan pendalaman, kemudian kita bayangkan temannya itu sekarang lagi duduk di hadapan dia, ya duduk di atas kursi, ya dinamakan sebagai chair terapi tadi ya, duduk di atas kursi. Nah, biarkan klien atau PJL nanti, teman-teman, mengkomunikasikan perasaannya, terserah apakah perasaannya itu mau negatif kata-katanya, ya atau positif. Jadi intinya rekan-rekan, gitu ya, klien nanti bisa meluapkan emosinya kepada temannya itu ya meskipun itu dalam imajinasi ya jadi fungsi daripada chair terapi ini adalah mengungkapkan emosi klien ya sebesar-besarnya supaya seluap-luapnya begitu ya supaya nanti klien itu merasa lega karena sudah bisa mengungkapkannya. Oke ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan chair terapi ini ya. Jadi membayangkan di hadapan klien itu ada kursi yang berisi seseorang ya atau orang lain ya atau siapapun saudara teman yang memang sedang bermasalah dengan klien dan biarkan klien nanti mengungkapkan ya atau meluapkan permasalahannya gitu ya kepada orang lain yang sedang duduk di hadapannya begitu secara imajiner atau secara pembayangan. Oke, seperti itu rekan-rekan. Oke, kesimpulan ya. Kesimpulan sekarang rekan-rekan yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan. Nah, ini merupakan kesimpulan yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Kebahagiaan adalah di saat apa yang ada di yang Anda pikirkan, apa yang kita pikirkan ya. Kebahagiaan adalah di saat apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan berada dalam keselarasan. Ya, jadi kebahagiaan itu adalah keselarasan antara pikiran, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Jadi manusia dibentuk oleh apa yang dia pikirkan, katakan, dan lakukan. Nah ini rekan-rekan ya kesimpulan yang bisa disampaikan oleh saya. Nah ini merupakan juga ya kesimpulan dari guru besar kita semua. Ya jadi guru besar kita semua ingin menyampaikan kepada kita bahwa ya kebahagiaan itu bisa terbentuk jika ada keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan rekan-rekan. Oke. Nah di sini rekan-rekan ini sebagai tambahan ya. Nah, ini salah satu daripada fungsi C-powder yang kita ketahui ya adalah juga untuk bisa mengatasi stres rekan-rekan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan berjumpa dengan klien atau PJL yang memang bermasalah secara mental, rekan-rekan bisa rekomendasikan C-powder ini. Atau juga mungkin bagi kita rekan-rekan ya, bisa kita konsumsi. Karena memang yang namanya manusia tidak akan terlepas dari yang namanya stres ya, yang namanya memang permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dibantu dengan shape powder. Oke, rekan-rekan ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi rekan-rekan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ya dalam penjelasan yang saya berikan kepada rekan-rekan ya, memang masih belum dipahami oleh rekan-rekan. Jadi sekali lagi kami membuka kesempatan kepada rekan-rekan semua nantinya ya, bagi yang belum paham untuk berkomunikasi lebih lanjut dan namun tentunya rekan-rekan silakan komunikasikan dulu kepada koordinatnya masing-masing ya.
Karena memang keilmuan raksa jiwa ini patut rekan-rekan pahami, kemudian juga yang paling utama patut rekan-rekan amalkan. Tapi sebelumnya tentunya rekan-rekan harus paham dulu. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan apabila rekan-rekan ingin mendalaminya karena memang kekurang pahaman ya, karena memang waktu di YouTube ini memang terbatas rekan-rekan gitu ya. Oke, jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendalaminya silakan hubungi ketua koordinatnya masing-masing. Oke, mungkin itu rekan-rekan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ilmu kemudian juga apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan bisa rekan-rekan terima ya. Dan yang paling utama rekan-rekan nanti bisa lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan rekan-rekan sekalian. Oke, sekian dari kami. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.